Oke guys, kali ini kita mau bikin tutorial tentang cara memasang ring piston ya, terutama menempatkan celah-celahnya. Ini saya ada piston TDR 585 mm. Nah, di sini udah ada tanda in dan X nya, tapi ini agak miring ya tandanya. Tanda in itu biasanya celah klepnya lebih besar karena klep in lebih besar. Nah, setelah lain itu biasanya untuk piston-piston standar itu ada tandanya berupa titik atau berupa anak panah. Anak panah atau titiknya itu selalu berada di depan. Atau kalau untuk mesin tegak berarti itu ke arah depan, untuk mesin rebah berarti itu ke bawah ya. Nah, tandanya biasanya tanda panah atau tanda titik aja, itu mengarah ke klep X. Kenapa ada di X? Karena piston itu didesain dari sananya dibuat selalu lebih berat di bagian X nya. Itu yang pernah saya pelajari dulu waktu bareng NPP ya, selalu lebih berat. Dan setelah diperhatikan emang ya tidak simetris di tengah untuk tempat pennya ya. Nah, sekarang kita cari tempat untuk celah ring klepnya ya. Yang tidak boleh dipasang celah itu ada di segaris dengan pen, baik di kanan atau di kiri, itu tidak boleh. Di atas juga tidak boleh, di bawah juga tidak boleh. Pokoknya 4 area itu tidak boleh dipasang celah ring di situ. Karena efeknya, satu, kompresi bisa hilang kurang maksimal, dan paling parah itu bisa rusak. Lalu di mana yang tepat? Kita gambar lagi. Pertama ada 2 macam, yaitu ada yang pakai 180 dan 120 derajat ya untuk posisi celah ringnya. Di sini saya pakai yang 180 aja. Ini di arah angka jam 10 atau jam setengah 11. Lalu di lawannya kita gambar lagi 1, berarti jam 4 atau jam setengah 5 ya, kalau itu adalah jam. Lalu dibikin garis tegak lurus untuk pemasangan ring olinya. Mohon maaf kalau gambarnya nggak sempurna ya. Intinya kalau misal kita pakai yang 180 derajat, maka jam 10 ketemunya sama jam 4 ya. Kalau yang 120 berarti jam 10 ketemunya sama jam 3 atau ya 3 atau setengah 4 ya, sekitar situ. Sementara untuk 2 tak biasanya celahnya keduanya di atas, karena kalau misal di bawah nanti nabrak ke lubang exhaust ya. Nah, ini kita kasih angka 1, 2, 3 dan 4. Untuk angka 1 bisa dipakai buat ring kompresi 1 atau ring C1 ya. Di sini saya ring kompresi 1 diwakili C1, lalu C2 di 2. Oli 1 ada di 3 dan ring oli 2 ada di 4. Sementara untuk ring groove atau ring gelombang kita bisa pasang di mana aja ya, asalkan jangan di samping dan jangan di atas atau di bawah. Jadi kita bisa ngikut C1, C2, asalkan jangan di tengah, maksudnya sejajar dengan pen, dan jangan di atas atau bawah ya. Jangan juga celah sambungan ring groove-nya itu persis di celah oli 1 dan celah ring oli 2. Jadi bisa ikut ke C1 atau C2 ya. Ini buat gambaran aja ya, karena nanti intinya itu posisinya di dalam silinder ya. Kalau gambarannya seperti itu, karena masangnya sih
pertama bebas dulu, yang penting jangan sampai ada yang ketuker ringnya. Dipasang sesuai urutan. Kalau saya biasanya pertama itu ring groove, ring oli dua-duanya, lalu ring kompresi 2 dan ring kompresi 1. Jangan lupa dikasih oli dulu ringnya sebelum dipasang. Yang akan pertama kita pasang adalah ring gelombang ya, ring oli yang di tengah. Dipasang di paling bawah. Menghadapnya itu sama aja ya, ke atas ke bawah. Saya selalu pasang ring piston itu dari bagian atas ya, dari kepala pistonnya. Jadi untuk menghindari goresan pada badan pistonnya. Kalau misal, karena ring piston itu keras dan tajam, nanti kalau kena badan piston bisa tergores. Jadi dipasang dari kepalanya. Tetapi yang selalu pertama saya pasang ring olinya. Celahnya ada di sini. Lalu kenapa kita nggak pasang sambungan atau celah-celah ringnya persis di bawah piston ya, atau di depan piston? Karena nanti posisi silinder, apalagi kalau yang rebah ya, oli pasti ngumpul di bawah karena gaya gravitasi ya. Nanti takutnya olinya ikut kebakar, bocor ke depan ke ruang bakar ya. Nah, misal olinya di sini, kalau celahnya di samping agak ke atas, itu lebih resikonya lebih minimal karena oli ngumpulnya di bawah. Untuk celah tadi saya pasang di sini. Sekarang kita pasang lagi ring olinya. Bagian ring luarnya ya. Ring yang tipis-tipis itu juga sama saja, atas bawah, depan belakang sama posisinya, bisa ditukar-tukar. Untuk pemasangan pertama seperti tadi saya bilang bebas, tapi nanti saat pemasangan ke silinder posisinya harus disesuaikan lagi. Saya pasang dulu. Yang pertama buat gambaran aja ya, jadi saya pasang sesuai yang saya gambar. Seperti yang tadi saya bilang, ada yang pakai 120 sampai 180 ya jarak antara celahnya, jadi bisa kita lihat. Di sini saya sesuaikan lagi posisinya ya. Nanti ring tipis yang satunya lagi kita pasang dengan celah berlawanan 180 derajat dengan yang ini. Jadi kalau ini di ujung seperti kotak ini, berarti nanti yang satunya di ujung bawah ya. Ini sengaja saya nggak banyak potong videonya ya, biar semua tahu cara pemasangannya gimana, terus apa yang sering terjadi, misalkan masuk ke groove lain atau gimana ya, kita langsung benerin aja. Tapi dengan kalem-kalem aja ya, santai. Takutnya nanti ringnya bengkok atau gimana ya. Pelan-pelan saja, santai. Jangan lupa kasih oli sebelum dipasang.
Nah, untuk pemasangan ring kompresi ini yang perlu hati-hati dan nggak boleh dibolak-balik ya. Biasanya ring kompresi 2 atau yang di garis yang paling tengah itu, ring kompresi 2 itu selalu tajam ujung-ujungnya ya. Misalkan dilihat dari samping ring itu kotaknya benar-benar kotak. Sementara kalau ring kompresi 1 yang paling depan atau paling atas di kepala piston itu biasanya agak membulat ya. Kayak seperti di chamfer atau seperti ada kikir. Bisa di luar piston, bisa di luar ringnya atau di dalam ringnya ya. Ciri-cirinya itu. Jadi jangan sampai ketukar antara ring kompresi 1 dan ring kompresi 2, dan posisinya depan belakangnya juga jangan dibalik ya. Yang ada tandanya biasanya berupa huruf itu menghadap ke depan piston, ke atas ya. Jadi misal piston menghadap ke kita bisa baca tulisan di ringnya. Oke, jangan sampai ketukar. Ciri-cirinya itu tadi, ring kompresi 1 biasanya ujungnya ada yang tumpul-tumpul, sementara kalau ring kompresi yang di tengah, ring kompresi 2 itu tajam-tajam. Setelah terpasang semua, kita atur lagi posisinya ya. Nah, untuk beberapa orang, saya juga pernah melakukan ya. Jadi piston ini dipasang dulu di mesin, terus kita masukin silindernya ya. Tetapi kali ini saya mau masukin dulu ke silinder nanti buat menahan ringnya, karena saya nggak ada temen. Kalau ada teman kita bisa tempel ke stang sehernya dulu baru kita masukin silinder ya. Tapi ini buat nahan biar nggak geser-geser nanti pas pemasangan. Saya masukin ke silindernya. Setelah masuk ke sini, ini sebelumnya udah diatur dulu ya, celahnya di mana. Setelah masuk ke situ, piston mau diputar ke kanan atau ke kiri itu ringnya nggak bakalan ikut muter ya. Jadi kalem aja. Saya masukin dulu pertama. Jangan lupa jangan sampai ada yang nyangkut, sampai semua masuk dan pennya nggak terhalang ya. Nah, ini udah bisa masuk ke depan. Jadi kita mundurin lagi nanti. Celah kompresi 1 ada di situ. Terus celah kompresi 2 nanti di dekat lubang yang bawah ya. Nah, itu celah kompresi 2. Celah ring oli juga ada sama kayak di kompresi 1. Terus ring oli ada di kanan atas, terus di kiri bawah ring oli 2 yang tipis. Jadi saling melengkapi ya, saling mengunci, jadi menghindari kebocoran. Nah, ini sirklipnya bisa kita pasang dulu ya. Kalau saya biasanya yang sebelah kiri, karena kalau yang sebelah kiri dipasang terakhir nanti kehalang rantai lah segala macam. Jadi saya pasang yang kiri dulu, nanti sebelah kanan dipasang terakhir satu dan nempel di motor ya. Kita masukin pennya dari sebelah kanan nanti. Jangan lupa kasih oli juga pen pistonnya ya. Masukin sedikit aja. Nah, itu dia. Jangan, posisi ringnya harus tetap masuk ya. Biasanya sih bisa tetap masuk di silinder tapi pen terpasang. Nah, begini. Jadi nanti kita pasang posisi begini ya. Kita pasang ke stang sehernya. Lalu kita dorong pennya, pen atau pin ya,
karena sama aja sih. Lalu kita pasang circlipnya terakhir. Nah ini dia. Jangan lupa bos bloknya kita pasang, karena bos blok ini kadang-kadang kalau untuk di Honda atau ya di motor-motor lain juga banyak, ada yang dipakai sebagai jalur oli, ada yang dipakai untuk center ya. Jadi kalau tanpa bos blok itu resikonya nanti silindernya miring, geser kanan geser kiri, karena lubang bautnya itu lebih besar daripada bautnya ya, nggak ngepres. Jadi harus pakai bos blok. Packingnya jangan lupa kita pasang. Kadang-kadang posisi bos blok ada yang menyilang, ada yang di kiri semua, ada yang di kanan semua, terus ada yang dua, minimal dua ya, ada yang pakai dua, ada yang pakai tiga. Itu untuk center silindernya ya, biar nggak miring-miring. Setelah packing terpasang, sekarang kita pasang piston dan blok sehernya. Jangan terbalik ya. Kita pasang. Nah seperti ini. Pennya udah nempel dari tadi. Jadi kalau sudah posisi ring sudah masuk ke dalam silinder, mau piston kita putar ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, celahnya akan tetap kayak posisi awal ya, jadi nggak khawatir geser. Sementara kalau piston kita tempel dulu di stang seher, nanti takutnya pas masang geser atau nyelip dan resikonya bisa berabe ya. Kita atur posisi pistonnya ya, kita dorong pennya jangan sampai ada yang mengganjal segala macam. Makanya kita kasih oli dulu biar lancar. Nah masuk. Lalu setelah masuk kita tinggal pasang circlip yang terakhir. Tapi jangan lupa lubang silindernya kita sumbat dulu pakai kain ya. Takutnya klipnya loncat ke dalam mesin, kita harus bongkar lagi bro. Oke, sekarang pasang circlipnya. Untuk pemasangan circlip, karena seperti huruf C itu ya, sambungan coakan C-nya itu usahakan ada di depan atau di depan atau di belakang ya. Maksudnya di arah kepala piston atau di kaki piston, karena misal terlalu dekat dengan celah pemasangan circlip di celah alurnya itu, nanti resikonya bisa lepas dan berbahaya. Oke, kita atur posisi circlipnya seperti itu. Kalau misal piston dibikin tegak berdiri, itu arahnya ke bawah ya. Jangan lupa pastikan circlipnya udah masuk ke alurnya secara benar. Setelah itu lapnya kita buka, kita dorong pistonnya maju atau kita dorong bloknya mundur ya, intinya sama aja. Harus lancar ya maju mundurnya, nggak boleh ada halangan, nggak boleh seret segala macam. Rantainya kita tahan biar nggak masuk ke gigi sentrik, nanti malah ribet ya kalau rantainya terkunci di dalam. Jadi rantainya kita pegang sambil dimajuin pistonnya ke posisi TMA seperti itu. Di sini masih ada gambar celah-celah ringnya di mana setelah pemasangan. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kadang ada juga yang patokannya itu pakai baut blok ya. Di sana, di sana, di sana, di sana. Baut blok silinder. Ini harus maju mundurnya lancar. Terima kasih. Selesai, jangan lupa like dan subscribe. Salam kuku ireng.